pemirsa, apa kabar nih semuanya? Pastinya sehat selalu ya. Kembali lagi di podcast 4 Singgah Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang episode 9. Nah, di episode ini kita akan membahas hal-hal yang menarik, yaitu seputar dengan tupoksi bidang datun dan juga halo JPN. Yang pastinya saya kira akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sangat pas di bidangnya, yaitu Bapak Kasidatun Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Selamat datang, Pak. Selamat, terima kasih Sang. Ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Oke, terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk hadir di podcast Rumah Singgah Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Perkenalkan, saya Ahmad Sazili, SHMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah, jadi kita akan ngobrol dengan Bapak Ahmad Sazili SHMH selaku Kasih Bidang Perdata Dantun Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Nah, ngomong-ngomong tentang datun nih Pak, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa sih tupoksi di bidang datun itu? Oke, terima kasih. Bidang datun itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, di pasal 30 itu bahwa kejaksaan juga bisa selaku jaksa pengacara negara bertindak atas nama negara, mewakili pemerintah dan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Jadi kita di bidang datun itu mempunyai tugas selaku jaksa pengacara negara dan juga selaku pemberi bantuan hukum ataupun pelayanan hukum, kemudian bisa juga memberikan legal asistensi pada instansi pemerintah khususnya. Kalau misalnya hari ini nih Pak, Bapak kan nggak pakai PDH nih, kayak Kila kan pakai PDH, tapi Bapak pakai baju biru, dasi merah, dan beda sama jaksa-jaksa yang mungkin masyarakat dan sobat adiaksa lihat biasanya di kantor, itu kenapa Pak? Oke, jadi emang inilah kekhususan yang diberikan pimpinan kepada bidang datun, sehingga kami bisa bergerak secara humanis khususnya kepada instansi pemerintah, di mana diatur juga emang di dalam Perja nomor 4 tahun 2021 bahwa bidang datun itu diberikan warna yang berbeda. Kami diberikan pakaian khusus, di mana kami itu di hari Senin diperbolehkan memakai pakaian baju kemeja warna putih dan celananya hitam. Itu kita pakai biasanya di hari Senin dan hari Rabu. Nah, kemudian di hari Selasa dan hari Kamis kita dipakaikan baju seperti ini, biru, celana hitam dan memakai dasi. Mungkin di sini kami, sebagaimana tadi saya sampaikan, kami selaku jaksa pengacara negara, kami bisa bergerak dan pastinya bisa secara humanis, bisa melayani masyarakat sebagaimana tupoksi datun bisa memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dan juga bisa melakukan kerjasama kepada instansi pemerintah. Mungkin yang menjadi latar belakangnya. Jadi karena kita take videonya di hari Kamis ya Pak, jadi kebetulan Bapak lagi pakai baju biru sama dasinya merah. Ngomong-ngomong tentang jaksa pengacara negara nih Pak, masyarakat dan sobat adiaksa mungkin banyak yang belum paham nih. Apa sih Pak jaksa pengacara negara itu dan bedanya sama JPU itu apa? Jadi jaksa pengacara negara itu pertama kita memperoleh surat kuasa khusus dari instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Jadi kita bertindak atas nama negara, mewakili pemerintah, baik selaku tergugat maupun selaku penggugat. Nah, sebagaimana diketahui, kalau JPU itu kita selaku jaksa selaku penuntut umum. Nah, jadi jaksa selaku penuntut umum yang melakukan pembuktian perkara tindak pidana umum. Itulah bedanya. Jadi di sini kita JPN kita selaku kuasa dari pemerintah. Jadi JPN itu nggak menuntut ya Pak? Nggak, beda. JPN nggak menuntut. Iya. Dan juga JPN itu khusus di Perdata Pak
ya? Iya, khusus di Perdata. Dan juga kayak misalnya Pak, di kantor Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang ini, apakah semua JPU itu termasuk dalam JPN atau gimana Pak? Pada prinsipnya semua jaksa itu bisa selaku JPU dan juga bisa selaku JPN, tetapi harus berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Nah, karena itu kewenangan tersebut melekat pada jaksa. Nah, jadi itu dia Sobat Adiaksa perbedaannya JPN dan JPU. Mungkin kalau kasat mata ya Pak bisa dilihatnya dari baju gitu kan, karena kan orang kalau ngeliat ketemu di jalan ngeliat baju biru dasi merah, oh JPN nih gitu kan Pak ya. Nah, kalau ngomong-ngomong selama Bapak menjadi Kasidatun dan JPN di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang ini Pak, mungkin ada nih Pak perkara atau suatu hal yang menarik nih Pak yang terjadi, yang kita terima di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang nih Pak di bidang datun. Kalau selama saya bertugas ya kebetulan Mbak Sagila, saya kan baru juga tugas di sini kurang lebih 1 bulan, karena baru dilantik tanggal 5 Januari. Jadi kalau selama saya bertugas di sini belum ada perkara yang menarik yang ditangani oleh bidang datun, tetapi ya di sini saya selaku Kasidatun, di mana datun itu mempunyai 5 tupoksi. 5 tupoksi itulah yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita bisa mempublikasikan tupoksi tersebut kepada stakeholder yang emang bisa kita berikan. Mana kita tahu bahwa tupoksi datun itu ada penegakan hukum, ada bantuan hukum, ada pertimbangan hukum, ada pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya, seperti itu. Jadi sementara ini saya baru melakukan sosialisasi kepada beberapa instansi pemerintah yang ada khususnya di Kota Pangkal Pinang, memberikan informasi mengenai bahwa kami JPN itu bisa menjadi selaku kuasa bagi mereka dalam hal mengalami gugatan perdata dan tata usaha negara, dan juga kami juga bisa memberikan pendapat hukum, memberikan legal opini LU kepada apabila mereka ada mengalami atau memperoleh permasalahan hukum, dan juga kami juga bisa memberikan legal asistensi pendampingan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian juga kami kan ada melakukan pelayanan hukum. Nah, kemarin kami Mbak Sakila ada kegiatan sudah kami lakukan, kita ada program Halo JPN Halo JPN. Kemarin kita ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemarin kita lakukan di daerah Pasar Pagi. Kemudian tepatnya kemarin di hari Rabu, rekan-rekan JPN di hari Pangkal Pinang melakukan pelayanan hukum keliling. Nah, itu salah satu tupoksi kita juga melakukan pelayanan hukum khusus kepada yang kita pilih itu nelayan yang berada di daerah pantai pasir ya. Pasir Padi. Nah, kenapa nelayan? Ya mungkin kami dalam hal ini mengambil nelayan karena nelayan salah satu masyarakat yang perlu juga pelayanan hukum, sehingga mereka dalam melakukan kegiatannya sehari-hari kita bisa terhindarlah dari permasalahan hukum seperti itu. Ya, jadi pelayanan hukum itu salah satu dari tupoksi bidang datun kan Pak, dan beberapa hari yang lalu kayak JPN itu berkeliling nih, menyambangi lah ya Pak ya, kampung nelayan. Tapi kan mungkin masyarakat juga bisa datang kan Pak ke pos pelayanan hukum yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Tadi kan Bapak udah nyebut tuh tentang Halo JPN. Halo JPN itu apa Pak? Jadi Halo JPN itu layanan yang ada di bidang datun, gimana masyarakat tidak perlu datang ke kantor kita, tapi cukup masuk ke website yang ada yang telah kita sampaikan, bahwa di situ masyarakat bisa melakukan konsultasi atau diskusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapinya, tetapi terkait ke bidang keperdataan. Contohnya tanah, waris, atau perkara-perkara perdata lah pada umumnya. Nah, nanti jadi masyarakat tidak perlu harus datang, cukup di rumah masuk ke websitenya tersebut, kemudian
mengetik permasalahan hukum terkait bidang keperdataan, nanti kita ada tim JPN yang akan menjawab, dan itu pun kita berikan secara gratis, tidak ada pungutan biaya yang diberikan kepada masyarakat. Jadi itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun ya Pak ya, oleh masyarakat siapapun gitu kan Pak. Nah mungkin gimana sih Pak, kita masyarakat yang awam nih Pak mau mengaksesnya itu? Coba kita buka lewat HP ya Pak ya. Iya, boleh. Kita buka lewat HP. Websitenya apa Pak namanya Pak? Jadi websitenya ya saya sampaikan di sini. Ini ada websitenya Halo JPN ID. Nah, terus klik fitur tanya JPN gratis. Nah, sebagaimana bisa dilihat di sini, kita ini kemarin sudah kita bagikan kepada masyarakat dalam hal melakukan sosialisasi Halo JPN. Di sini disebut buka di klik Google, ketik https //halojpn.id. Nah, seperti itu. Kemudian nanti masuk ke fitur selanjutnya ya tanya JPN gratis, lalu klik menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian isi data diri dan pilih satuan kerja Kejari Pangkal Pinang. Nah, karena kita ada di Kejari Pangkal Pinang, khususnya nanti masyarakat yang ada di Kota Pangkal Pinang, klik Kejari Pangkal Pinang, sehingga kami JPN di Kejari Pangkal Pinang bisa memberikan advice atau masukan terhadap masalah hukumnya. Kemudian tulis permasalahan hukumnya yang akan dikonsultasikan, lalu klik submit. Nah, jadi kami berharap dan juga mengimbau kepada masyarakat khusus di Kota Pangkal Pinang, ya gunakanlah layanan Halo JPN ini karena ini sangat mudah dan tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Kita coba akses pakai HP langsung ya Pak ya, mungkin biar Sobat Adiaksa jelas gitu. Nih Pak, jadi kita buka nih ya Pak Halo JPN. Nah, untungnya Halo JPN ini kita nggak perlu buat akun ya Pak ya, jadi kita bisa langsung masuk aja gitu ke dalamnya. Nah ini Sobat Adiaksa mungkin bisa ngeliat di dalam sini ada tanya gratis, ada tentang JPN, kita masuknya ke tanya gratis ya Pak ya. Oh ya, ini mudah banget guys. Tutorial ini ya Pak ya. biar Sobat Adiaksa semua bisa langsung nih terapin di rumah kalau ini tuh bener-bener gampang dan gratis. Dan ini ada banyak, ada pertanahan, hukum waris, pernikahan ya Pak ya, dan semuanya tentang perdata ya Pak ya. Iya, semuanya tentang perdata. Jadi Sobat Adiaksa yang mau tanya-tanya tentang keperdataan itu bisa langsung ke Halo JPN. Ini ada banyak banget nih Sobat Adiaksa, ada pertanahan, ada hukum waris, pendirian pembubaran PT, hutang piutang, dan ini adalah di bagian keperdataan. Dan pastinya gratis ya Pak ya? Iya, gratis. Dan siapapun bisa nanya. Tapi selain lewat Halo JPN, Sobat Adiaksa juga bisa datang langsung ke pos pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang dan akan dijawab langsung ya Pak, lisan oleh JPN-nya ya Pak ya? Iya, langsung dijawab lisan. Oh gitu, ternyata benar-benar gampang, mudah. Terima kasih banyak Bapak telah hadir di podcast 4 Singgah Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Dan sekian Sobat Adiaksa, bincang-bincang singkat kami dengan Kasidatun Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Semoga Sobat Adiaksa bisa mengambil hal-hal positif dan juga menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk Sobat Adiaksa jangan lupa untuk terus like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua agar kami podcast 4 Singgah Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang makin semangat untuk membuat kontennya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.